Udah, Kak. Ya. Enggak. Oke, yang pertama. Apa sih yang kalian ketahui tentang pernikahan? Adanya cinta. Gimana? Adanya cinta satu sama lain. Ikatan antara cewek dan cowok. Berarti kalau nggak ada unsur cinta, nggak nikah ya? Terus apa kabar sama yang namanya perjodohan itu? Nggak kenal, nggak cinta, nggak pernah ketemu, tiba-tiba nikah. Gimana itu? Nanti cintanya muncul sendiri, Kak. Oh, betul. Kasih dulu. Itu. Karena kebiasaan ya. Tapi Iya, kan Kak. awalnya itu nggak ada unsur cintanya. Gimana? Karena terbiasa, Kak, mungkin. Ya oke. Ya Benar karena semua. sudah diperintah, Kak, kan kewajiban. Seperti itu ya. Kayaknya Mas Dani ini pengen nikah deh ya. Amin. Amin. Oh, enggak, Kak. Ini. Masih mau kuliah dulu, Kak. Oh, lihat dulu. Oke. Pengertian nikah. Nah, nikah itu memiliki arti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Jadi, nikah itu terjadinya akad antara laki dan perempuan, yang mana setelah akad itu terjadi menghalalkan pergaulan. Jadi, karena adanya akad itu, teman-teman, kita halal dalam pergaulan. Paham nggak sih ini pergaulan apa? Paham ya? Paham. Paham ya. Oke. Nah, ketika itu terjadilah hak dan kewajiban di antara keduanya. Kewajiban antara suami dan istri. Seperti istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah. Untuk mendapatkan nafkah mempunyai kewajiban memberi nafkah. Nah, menurut pengertian secara luas, pernikahan itu merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Nah, ini loh sebenarnya tujuan dari rumah tangga itu. Bukan karena hanya cinta, teman-teman. Ya, karena ingin mendapat keturunan. Jadi, kayak ngapain nikah kalau nggak mau mendapatkan keturunan gitu. Nah, kan Satu lagi, Kak, kebahagiaan. oke, kebahagiaan juga. Cuma kan kayak gara-gara ingin mendapat keturunan, sebelum itu kan kita mendapat kepuasan tersendiri seperti itu. Nah, maka dari itu kalau seumpama kalian itu mau, Kak, aku mau nikah dulu karena mau punya partner ibadah gitu. Emang kalian kalau nggak punya partner ibadah nggak mau ibadah? Nggak mungkin kan? Kalau seumpama kalian ternyata ditanyai lagi, aku pengen nikah, Kak, karena pengen mendalami ilmu agama bersama pasangan. Emang kalian kalau nggak ada pasangan, nggak mau mendalami ilmu agama? Toh ilmu agama kan ya juga untuk kalian sendiri gitu. Jadi Bisa. lebih semangat ya, iya. Baik. Sekarang lanjut ke hukum pernikahan. Nah, di sini tuh pada dasarnya hukum pernikahan itu mubah, boleh. Namun karena sudah menurut pendapat para ulama, dibagilah hukum pernikahan ini menjadi 5. Yang pertama itu mubah. Nah, hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau yang mengharamkannya nikah. Jadi kayak seumpama kalian sudah berumur gitu ya, udah umur 20, 21, 22, kayak udahlah pengen nikah aja gitu, toh udah kerja, toh udah nggak ada hal apapun yang mau dikerjakan gitu, terus nggak ada keharaman kan, terus itu kalian juga nggak ada nafsunya tuh masih standar gitu, jadi boleh gitu, kayak sekedar pengen nikah nih gitu. Nah, itu boleh kalian kalau mau nikah aja nggak apa-apa kalian. Nah, yang kedua, sunnah. Nah,
sunnah ini berlaku pada seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani dalam membangun rumah tangga dan tidak khawatir terjerumus zina. Jadi kalau hukum sunnah ini teman-teman, mereka itu memiliki bekal untuk hidup berkeluarga. Jadi memang sudah mapan gitu, sudah cukup ini punya ilmu agama yang mendalam untuk membimbing istri gitu. Terus punya penghasilan yang cukup gitu untuk menghidupi keluarga. Namun dia tidak khawatir terjerumus zina. Jadi ini sunnah. Yang ketiga itu wajib. Yang mana wajib ini berlaku pada seorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani dalam membangun rumah di atas. Mereka sudah punya bekal untuk hidup, untuk membimbing. Namun nafsu mereka itu udah di ujung ubun-ubun gitu. Udah nggak kuat nih, pengen nikah gitu. Pengen nafkah batin gitu. Jadi mereka wajib menikah. Soalnya ditakutkan jika tidak menikah nanti jajan. Kalian tahu jajan kan? Tahu. Tahu ya? Ya itu seperti itu. Nah yang keempat ini makruh. Yang mana hukum ini berlaku pada seorang yang belum memiliki bekal untuk menafkahi keluarganya. Jadi belum bisa menafkahi, cuma cukup umur gitu. Tapi mereka belum bisa menafkahi. Nah itu makruh, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nah yang kelima itu haram. Hukum ini berlaku pada seseorang yang bertujuan untuk menyakiti istrinya, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Jadi kayak kalau orang psikopat gitu mau nikah, jangan diterima ya teman-teman. Haram itu, nggak boleh nikah. Nanti kalian dibunuh. Dia punya tujuan nikah hanya pengen untuk membunuh istrinya, seperti itu. Atau enggak pengen membunuh suaminya gitu. Nah kalau yang ingin memeras harta, mungkin kayak rampok yang ingin nikah gitu ya. Tapi dia punya tujuan untuk memeras harta si istri atau harta si suami. Nah, itu nggak boleh. Oke, lanjut. Nah, ini sebab-sebab haram dinikahi. Jadi ada beberapa sebab perempuan itu haram dinikahi ya. Itu ada 2 sebab. Yang pertama itu sebab haram dinikahi selamanya. Jadi selamanya itu nggak boleh dinikahi. Yang kedua itu hanya sementara saja. Jadi nggak boleh dinikahi. Namun nanti ada beberapa alasan untuk boleh dinikahi. Apa saja yang selamanya nggak boleh dinikahi gitu. Nah itu wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab. Yang pertama karena nasab. Jadi kayak ibu kalian, nenek, adik, kakak itu nggak boleh ya. Soalnya itu masih satu nasab sama kalian, sedarah gitu, nggak boleh. Nah yang kedua itu pernikahan. Karena adanya tali pernikahan, adanya pernikahan kayak saya sama si B nikah gitu. Nah nanti suaminya tuh si B nggak boleh nikah sama mertua gitu, nggak boleh nikah sama ibu gitu, nggak boleh nikah sama mbah. Soalnya ketika seseorang itu udah nikah, itu namanya mertua itu udah seperti kedua orang tua. Meskipun itu nanti terjadi cerai, itu tetap nggak boleh dinikahi. Soalnya itu sudah menjadi hal yang sudah menjadi mahram bagi kita yang sudah menikah. Dan yang ketiga, apa Paham. Paham. Paham nggak? kayak gimana? Kayak Sebentar. Terus itu kalian tahu nggak kalau seumpama nih si A umur 20 pengen minum ASI ke ibunya si B gitu. Boleh nggak? Gimana, Nah Kak? nih, si A, tetangga kan. Ali dah. Anggap Ali namanya. Ali ini umur 20 tahun. Ingin minum ASI ke Oh, minum ibunya. ASI. Iya.
Si B. ke si Oh, Fatma nggak bisa, gitu. Kak. Oh, nggak bisa. Jadi syarat persetujuan ini minimal umur berapa tahun, teman-teman? Itu Sampai 2. dari 0 tahun Sampai 2 sampai tahun. tahun, Kak. Kalian udah pintar semua ini ya? Amin. Alumni pondok semua ya sepertinya ini. Hanya beberapa, Kak. Enggak, Kak, alumni Oh, SMA. Oke, yang kedua itu sebab haram dinikahi sementara. Nah, yang pertama itu karena pertalian nikah. Jadi ketika kita udah nikah sama seseorang, terus nggak boleh ya, kita ada orang yang nikah, kita mau jadi pelakor gitu. Jangan ya, nggak baik. Nggak boleh. Kalau mereka masih ada tali pernikahan, nggak boleh dinikahi. Namun ketika mereka bercerai, nggak apa-apa, kita los saja, tikung gitu. Nggak apa-apa. Yang kedua itu talak bain kupro. Nah, itu kan itu syaratnya harus si perempuan harus nikah dulu. Ini nggak boleh langsung dinikahi, cuma sudah berjima dengan suami barunya. Lalu ketika cerai, terus ingin nikah dengan suami yang lama, nggak apa-apa. Yang keempat itu berpoligami lebih dari 4. Itu nggak boleh ya. Di Quran sudah disebutkan itu 4. Jadi kalau ketika sudah berpoligami 4, itu sementara nggak boleh nikah dulu lagi. Kalau mau nikah, ya ceraikan salah satu, nanti nikah lagi, nggak apa-apa. Terus yang keempat itu perbedaan agama. Jelas ya teman-teman ya, kalau perbedaan agama itu. Jadi kalau nanti ada yang nikah beda agama, kalian tahu sendiri kan ya resikonya gimana. Jadi sebaiknya kalau memang naksir sama si Kristen gitu, ya gimana caranya biar pindah dulu agamanya gitu. Baru nanti kita bisa menikahi. Seperti itu. Oke, ini gambaran dari perempuan yang haram dinikahi. Paham ya teman-teman ya? Ini. Jadi kita nggak boleh nikahi kakak, nggak boleh nikahi ibu kita, nggak boleh nikahi apa ini? Siapa ini? Sepupu. Hah? Kok sepupu? Ini saya loh, ini kalian. Berarti ini siapa? Tante. Ibu, Kok ibu? Ini ibu Saudara kalian. tiri. Siapa? Saudara tiri. Angkat. Tante. Bude teman-teman. Kan ini kakaknya si ibu. Jadi silsilahnya tuh gini. Ini kakek, ini nenek. Punya anak nih. Punya anak 1, 2, 3. Salah satunya ibu kita. Ibu kita punya kakak. Si perempuan sama si laki-laki. Nah, ibu kita nikah sama si ayah. Lahirlah kita. Tuh. Jadi kita enggak apa-apa. kita haram menikahi ibu, adik, sama tante atau bude, terus sama mbah. Pokok ke atas itu enggak boleh. Itu. Tapi kalau kita mau nikah ini, si suaminya, istrinya Pak Ade, nggak apa-apa. Halal ini untuk kalian. Sama ini, halal. Sepupu kalian tuh halal. Jadi hati-hati ya teman-teman. Karena ini halal, jadi sudah jelas ya. Haram untuk kalian bersalaman seperti itu. Oke, yang ini syarat dan rukun nikah. Nah, rukun nikah ini sendiri kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Ada, iya. Nah, yang pertama itu calon suami. Calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul. Nah, yang mana syaratnya si calon suami itu harus beragama Islam, benar-benar seorang laki-laki. Jadi kalian harus teliti ya. Nanti jangan-jangan itu kalian nikah sama sih yang sudah Transgender. iya, kayak siapa itu namanya? Lucinta Luna. Nah, iya itu. Kasihan ya, miris sekali lihat fenomena seperti itu. Oke, yang ketiga, menikah bukan karena dasar paksaan. Kalau dasar paksaan itu emang banyak mudaratnya.
Jadi lebih baik dihindari. Yang keempat itu tidak beristri empat, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram dinikahi. Jadi kalian harus tahu nih nasabnya kemana gitu. Takutnya ternyata dia adalah adik kita yang terbuang gitu. Kan nggak lucu teman-teman, ternyata kita menikahi adik kita sendiri yang selama ini terbuang gitu. Jadi nanti batal nih kan. Yang keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya. Jadi kita nggak boleh. Jadi laki-laki itu nggak boleh nikah secara langsung. Kayak adik kakak langsung nikahi, ya, langsung dimadu, langsung dipoligami, nggak boleh. Jadi kalau pengen nikah sama kakaknya, ya kakaknya aja. Kalau mau nikah sama adiknya, berarti kakaknya diceraikan dulu. Tapi jangan nggak bisa teman-teman, kayak nanti gimana gitu. Jangan ya teman-teman. Tidak sedang berihram haji atau umroh. Jadi ketika seorang itu melakukan ihram itu tidak boleh nikah, tidak boleh jadi saksi, tidak boleh jadi wali, tidak boleh melakukan jima seperti itu. Yang kedua itu calon istri. Sekarang rukun yang kedua itu calon istri, adanya calon istri. Sama beragama Islam, benar-benar perempuan, dilihat dulu itu nasabnya ya, biar tahu. Mendapatkan izin menikah dari walinya. Jadi sangat rawan sekali ya kalau pas nikah yang kabur gitu, nggak dapat izin dari walinya. Terus bukan sebagai istri orang lain. Terus bukan sebagai muktada atau wanita yang sedang dalam masa iddah. Keenam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami. Yang ketujuh, atas kemauan sendiri. Dan yang kedelapan itu tidak sedang ihram haji atau umroh. Nah, rukun yang ketiga itu wali. Wali itu juga laki-laki Islam, balik, berakal, merdeka gitu, adil, tidak sedang ihram haji umroh juga. Nah, yang keempat itu 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi, kalau mau lebih nggak apa-apa. 2 orang laki-laki. Jadi saksi itu harus laki-laki. Beragama Islam, dewasa, balik, berakal, merdeka dan adil, melihat dan mendengar. Jadi kalau kayak orang berkebutuhan khusus itu jangan ya teman-teman, tidak boleh. Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh, hadir dalam ijab kabul. Nah, sedangkan yang ke berapa ini? 5 ya. Itu adanya ijab kabul. Nah, syaratnya itu menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Jadi tidak diharuskan ijab kabul, pokoknya harus bahasa Arab gitu. Kasihan dong yang nggak bisa bahasa Arab gitu kan. Ijab kabul harus bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau pengen bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Oke, yang ke bab sekarang, mahar. Apa yang kalian ketahui tentang mahar? Gimana teman-teman? Tidur semua tah ini? Enggak. Pemberian Iya. pada istri, Kak. Pemberian Maksudnya pada kayak apa ya? Kan modelnya tuh kayak beli sih bahasanya. simbol gitu ya, simbol kalau Uang kita panai, Kak. Kalau di Makassar namanya, Kak, uang panai. oh kamu orang Makassar. Enggak, ke orang Sulawesi Selatan. Oh, ternyata kalian ini banyak yang di luar Jawa ta? Saya Jember, Kak. Oh, Jember. Palembang, Kak. Saya Riau, Kak. Jabar, Kak. Jabar. Oh, Jember mana tadi itu? Anu, apa namanya? Antirogo, Kak. Tahu, Kak? Nggak tahu. Riau, Anu, Kak. Pondok Nuris. Nuris, Tangerang nggak Tangerang? Tangerang. Jauh kali. Riau, Kak. Riau. Oke, lanjut. Ya, nanti lagi. Oke, pengertian mahar itu. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib
dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al-Quran. Jadi nggak mesti sesuatu yang bermanfaat dan berharga ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita terserah saja. Memberi mahar itu terserah, nggak ada batasan gitu. Tapi sebaik-baiknya mahar kalau untuk laki-laki itu yang paling tinggi, yang paling bagus gitu. Nah, kalau yang perempuan sebaik-baiknya mahar itu yang tidak memberatkan si suami seperti itu. Jadi saling sadarlah gitu. Masa ada loh fenomena itu. Kalian tahu nggak yang nikah namun maharnya itu sandal swallow, teman-teman. Pernah tahu? Iya Kak, Tahu pernah. ada Kasihan kan? Kayak masa sih kita beli loh, ini beli untuk seumur hidup. Kayak nggak dihargai gitu kan. Hanya diberi swallow. Tapi ya nggak apa kalau memang nggak punya dan memang itu kepepet untuk nikah. Nggak apa-apa. Nah, mahar itu sendiri adalah simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda materi atau kemanfaatan. Jadi kalau kalian mau sekedar mahar alfiah gitu, Alfi bin Malik gitu, keren kan teman-teman? Gak apa-apa. Aku nikahi kamu dengan mahar 30 juz gitu, gak apa-apa. Tapi kayaknya kalau kita sebagai calon suami gitu ya, pas kita bukan seorang yang tafid gitu, si perempuan minta 30 juz. Kalian sanggup teman-teman? itu Kak, sanggup pejuang PT Kayan itu Kak, sanggup. Sanggup ya. Kayaknya itu ya. Kamu ngafalin Itu Kak yang lemahnya pejuang PT Kayan. Itu sanggup Kak. yang mana? Itu Kak di kolom komentar. Teman pondok aku Kak. Namanya yang pejuang. Oh, kakaknya kayaknya itu ya. Oke, lanjut aja ya. Macam-macam pernikahan terlarang. Apa yang kalian tahu apa saja sih macam-macam pernikahan terlarang itu? Seperti apa coba? Kalian pernah tahu nggak? Nikah kontrak, Kak. Nikah kontrak biasanya disebut dengan nikah apa? Mut'ah. Nah, benar sekali. Oke, kita lanjut. Terdapat nikah mut'ah, nikah sighar, nikah tahlil, dan nikah beda agama. Yang mana nikah mut'ah itu merupakan nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan, maaf ya teman-teman, banyak tipu, hawa nafsu, dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Jadi kayak aku nikahin kamu selama seminggu gitu. Aku nikahin kamu selama seminggu hanya untuk memuaskan nafsu saja. Setelah itu cerai, soalnya udah tahu rasanya gitu kan. Udah tahu, udah pernah mencicipi seperti itu. Jadi udahlah, nggak mau lagi gitu. Seminggu aja gitu. Nggak boleh teman-teman ya. Masa habis dicicipi mau dibuang? Kan nggak sopan gitu. Terus yang kedua, nikah sighar. Nikah sighar atau kawin tukar. Yang dimaksud dengan nikah sighar ini adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki yang tanpa mahar. Jadi kawin tukar, kayak seumpama si laki-laki, kamu tak nikahkan dengan adikku, tapi kamu tak nikahkan dengan adikku, nanti aku nikahkan dengan adikmu. Seperti itu. Jadi kayak apa ya? Saling tukar gitu, saling tukar adik. Pokok ini yang mereka bisa dijadikan wali, kayak adiknya gitu. Kan aku mau menikahkan adik. Nah, kan saya kan bisa jadi walinya adik. Seperti itu. Pokok yang bisa jadi wali gitu. Nah, nikah tahlil. Nikah tahlil itu gambaran nikah tahlil itu seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia jima agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3. Jadi kayak ada disengaja gitu. Aku mau nikah sama si B. Cuma agar dengan tujuan dia bisa menikah lagi sama si suami lamanya gitu. Jadi
dia cuma pengen nikah biar bisa kembali ke suami lamanya. Jadi setelah nikah cuma 1 kali langsung cerai gitu, langsung kembali ke suami lamanya gitu kan. Jadi emang kayak Kayak definisi masa lalu direncanain itu. gitu ya, Kak? Kenapa? Kayak direncanain gitu dah. Iya, direncanain. Kan emang direncanakan kan ini. Emang dia punya rencana, benar-benar direncanakan setelah nikah itu nanti cerai gitu. Itu. Jadi memang kayak definisi masa lalu itu yang terbaik dah. Gitu dah. Gimana teman-teman? Yang gamon. Enggak, kayaknya Dani ini yang gampang. Oke, yang selanjutnya nikah beda agama. Nah, ini difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Ada yang hafal? Yuk, siapa yang hafal? Ada yang hafal, teman-teman? Itu Kak, Pojong PTKIN Kak. Suruh ngaji Kak, bagus suaranya Kak. Oh, mana ya pejuang PTKIN? Ini nggak bisa ini lihat room chatnya soalnya. Suruh aja, siapa? Alusat, alusat. Siapa ya, siapa? Yang tahu artinya dah. Ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? Saya juga nggak tahu soalnya. Oke, saya bacakan aja ya. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya atau ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi jelas ya teman-teman, nggak boleh ya. Ada yang pacarnya orang nonis nih. Apa jomblo semua ini? Jomblo, Kak. Oh, jomblo ya. Kebanyakan cowok Halal halal, ya. Kak. Iya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang talak, khulu, dan fasak. Dan iddah. Oke. Apa sih talak itu? Ada yang tahu? Cerai. Benar sekali. Hebat ya Mas Dani nih. Kayaknya Gus dah kamu. Enggak, Kak. Orang biasa, Kak. Udah pernah, Kak. Ada ya. Oke, talak. Ngawur. Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci. Jadi talak ini sebenarnya hukumnya makruh ya. Soalnya sesuatu yang dibenci Allah kan itu dinamakan makruh. Tuh. Akan tapi hukum tersebut bisa berubah dalam kondisi tertentu. Jadi tergantung nih apa tujuannya gitu. Jadi ada wajib, sunnah, dan haram. Wajib bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan. Jadi kayak KDRT terus gitu ya. Mending cerai deh kalau KDRT, kasihan nanti babak belur tiap hari gitu kan. Nanti pas anak orang meninggal gitu kan. Terus yang kedua itu hukumnya menjadi sunnah jika suami tidak sanggup memberi nafkah. Jadi kayak udah deh ini nggak bisa udah nggak punya uang lagi, udah nggak mau kerja gitu, mau tidur aja gitu. Otomatis kan ya gimana, masa kita mau makan sama batu gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi sunnah untuk talak gitu. Hukum yang ketiga itu haram jika talak akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Itu. Jadi haram kalau
ternyata talaknya itu setelah talak itu kayak nanti si anak gitu tertelantar gitu. Terus si istri nanti bunuh diri gitu kalau talak. Nah, itu nggak boleh ya. Yang bab yang sekarang macam-macam talak. Nah, macam-macam talak itu ada 4 kalau nggak salah, ditinjau dari proses. Yang pertama itu ditinjau dari proses menjatuhkannya. Nah, yang pertama talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan ini ada 2, dengan tegas dan sindiran. Kalau dengan tegas itu mengungkapkan lafaz talak yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali talak itu. Jadi kayak jelas gitu. Kalau dia tuh sedang menalak gitu, kayak, aku ceraikan kamu, engkau sudah berpisah denganku, aku bisa denganmu. Gitu. Jelas ya kalau dia memang menalak dia gitu. Nah, kalau sindiran itu mengungkapkan suatu lafaz yang memiliki kemungkinan makna talak atau yang lainnya. Semisal ungkapan seseorang suami kepada istri yang ia talak. Jadi kayak banyak makna tersembunyi gitu ya, kayak pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, pergilah engkau dari rumah gitu, pergilah engkau ke rumah ibumu gitu. Kan nggak jelas teman-teman, ini maksudnya orang ini gimana sih? Ini kayak nyuruh aku pergi apa emang kayak mau pisah gitu? Apa emang kayak butuh kesendirian dulu gitu kan? Tapi kalau yang sindiran ini harus ada niat dari si suami. Jadi kita sebagai perempuan nanti kalau ada yang sang suami itu bilang kayak gitu, kita harus tanya, ini niatnya kamu menalak saya, apa niatnya cuma saya ingin pergi aja gitu, kamu ingin sendiri gitu. Harus ditanya jelas ya. Kalau niatnya itu emang menalak, ya udah berarti itu fix talak 1 gitu. Kalau bicaranya cuma 1 kali. Kalau 3 ya talak 3 gitu. Nah, ya, yang kedua itu talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan itu jadi kayak ngirim surat gitu teman-teman ya. Yang ketiga itu talak dengan isyarat talak. Ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mampu berbicara dan menulis. Jadi untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi mereka bisa menggunakan bahasa isyarat mereka. Oke, lanjut. Ditinjau dari segi jumlahnya. Itu ada talak 1, 2, 3. Tahu ya kalian ya? Udah. Yang ditinjau dari segi keadaan istri, ada talak sunnah, bid'ah sama talak sunnah dan bukan talak bid'ah gitu. Nah, talak sunnah itu dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri di dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri itu ketika hamil dan jelas kehamilannya. Jadi ini udah dicampuri, namun ketika hamil dia belum pernah dicampuri. Nah, itu namanya talak sunnah. Nah, sedangkan talak bid'ah itu dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid. Dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami. Jadi ketika dalam keadaan suci dia sudah dicampuri suami, namun ketika keadaan haid itu dia ditalak gitu. Nah, ini haram teman-teman ya. Nggak boleh kita menalak seorang istri ketika keadaan haid gitu. Yang ketiga itu talak bukan sunnah atau bukan bid'ah. Nah, talak ini dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid sama sekali. Biasanya ini kalau istrinya anak kecil gitu. Nah, ditinjau dari boleh tidaknya rujuk. Itu ada 2, yaitu talak roj'i dan talak bain. Dimana talak roj'i itu kalau yang dijatuhkan suami kepada istri, di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Jadi talak roj'i ini kayak talak 1 gitu. Terus dia belum berakhir nih masa iddahnya. Gak apa-apa, kalian langsung rujuk aja, gak usah akad. Namun kalau masa iddahnya berakhir, kalian harus akad lagi gitu. Nah, sedangkan talak bain ini talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Nah, ini ada 2. Yang bain kubro itu talak 3. Jadi ketika talak 3 yang sudah dijelaskan saya tadi itu harus itu ya nikah lagi terus simak baru cerai bisa kembali lagi. Itu yang kubro. Itu talak 3 langsung. Kamu saya ceraikan. Udah cerai itu udah. Yang kedua itu talak bain sugro. Nah, ini talak yang menyebabkan istri tidak boleh rujuk
Akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain seperti talak 2 yang telah habis masa idahnya. Jadi kalau talak sudah habis masa idahnya, itu kita wajib harus akad terlebih dahulu. Kalau belum selesai masa idahnya, itu masih ada di masa idah gitu, itu boleh langsung rujuk aja langsung. Ayo dek kembali, langsung dibawa ke rumah, nggak apa-apa. Yang selanjutnya itu huluk. Huluk itu adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Huluk disebut juga dengan talak tebus. Terkait dengan huluk, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Jadi talak huluk ini yang memberi gugatan itu istrinya minta cerai gitu. Dan dia mengembalikan semua maharnya. Saya kembalikan maharnya untuk tebusan untuk diri saya. Kan kita kan kalau menikah kan kayak sepenuhnya milik suami gitu kan. Jadi kayak kita tuh nebus diri kita sendiri gitu dengan mengembalikan mahar seperti itu. Nah, sesuai firman Allah tadi yang artinya jika kamu khawatir bahwa keduanya atau suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dosa bagi keduanya mengadakan bayaran yang diberikan. Adapun terkait besar kecilnya tebusan hulu ini, ada perselisihan antara pendapat para ulama. Gitu. Ada yang bilang tidak ada batasan jumlah dalam tebusan hulu. Dalil yang mereka jadikan itu dalil yang tadi, Al-Baqarah ayat 229. Nah, di situ kan emang nggak dijelaskan kan? Di situ nggak dijelasin batasan kita memberikan mas kawin, kita memberikan tebusan itu berapa, nggak dijelaskan. Nah, yang kedua itu tebusan hulu tidak boleh melebihi mas kawin yang pernah diberikan suami. Jadi kita ngasih separuh, seperempat, itu nggak apa-apa, nggak ada batasannya. Penting itu nggak melebihi mas kawin yang diberikan oleh si suami, seperti itu. Nah, ketika terjadi hulu, maka suami ini dampak yang ditimbulkan ketika kita hulu. Itu suami tidak bisa merujuk istrinya, walaupun hulu tersebut baru masuk kategori talak 1 ataupun 2, dan istri masih dalam masa iddah. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadinya hulu harus mengadakan akad nikah baru dengannya. Jadi meskipun dia masih masa iddah, kalau hulu itu harus akad dulu. Oke, yang selanjutnya fasak. Nah, secara bahasa fasak berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih, fasak adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Jadi adanya kerusakan di dalam rumah tangga. Terus kita pengen cerai, nanti diadukan ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan itu. Nah, itu ada sebab-sebab fasak. Apa aja sebab-sebab fasak? Yang pertama, tidak terpenuhnya syarat-syarat akad nikah. Semisal, seseorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya. Nah, kayak tadi, kita nggak tahu kalau ternyata kita punya adik gitu. Tapi ibu membuangnya gitu. Kan nggak tahu. Nah, yang kedua, munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Sebagaimana murtad salah satu dari pasangan suami istri. Kalau ada yang murtad, nah itu fasak sudah, rusak sudah nikahnya. Terus hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama. Tiba-tiba menghilang tanpa kabar ya teman-teman. Kayak dia gitu, hilang sudah tanpa kabar. Biasanya ini laki-laki ya. Betul kah? Hai. Ali kah? Kenapa? Untuk semua teman-teman, apa udah ada yang ketiduran ini? Aman nggak? Aman. Aman ya? Aman, Kak. Aman, Kak. Aman ya. Speaker bikin ngantuk, Kak. Ini, Kak. Oke, kita lanjut. Miskinnya seorang suami hingga tidak mampu memberi nafkah keluarga.
Jadi terlalu miskin gitu. Udah bangkrut banget. Udah nggak punya apa-apa. Terus nggak bisa nafkahin. Nah, itu bisa rusak. Nah, terus suami terkena, dipenjarakannya suami dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu iddah. Iddah itu merupakan masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Jadi kayak kalau habis cerai itu ada masa iddahnya, ada masa menunggunya gitu. Untuk menikah lagi, nggak mungkin dong habis cerai langsung nikah sama si lain. Nanti nggak jelas dong itu kalau mau jima gitu ya. Nanti nggak jelas itu spermanya bekasnya siapa gitu. Kita nggak akan tahu. Ini si istri habis dijima nggak ya? Habis apa sebelum cerai gitu kan? Takutnya nanti sebelum cerai terus dijima. Nah, habis jima cerai. Kan itu si spermanya masih kepunyaan suami lama. Kecampur sama si suami baru gitu kan. Nanti nggak jelas itu nasabnya itu punya siapa. Ini punya anak suami pertama apa atau suami kedua gitu. Jadi ada batasannya gitu. Nah, macam-macam iddah itu ada iddah istri yang dicerai dengan ia masih haid. Tuh. Ia masih haid, lamanya itu 3 kali suci. Sedangkan istri dicerai ia sudah tidak haid, itu lamanya tidak 3 bulan. Nah, istri yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari bila ia tidak hamil. Iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil, lamanya sampai melahirkan. Dan yang keempat itu iddah istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil. Masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil, yaitu sampai melahirkan. Gitu. Oke, kewajiban istri selama masa iddah. Apa aja kewajibannya suami istri? Nah, kewajibannya suami itu perempuan yang dicerai dengan talak raj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal. Sedangkan perempuan yang ditalak bain dan ia dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Perempuan yang ditalak bain dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh belanja seperti itu. Yang keempat itu perempuan yang ditinggal wafat suami, baik hamil atau tidak, ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia sudah mendapatkan warisan dari peninggalannya suami itu. Nah, yang kedua itu kewajiban istri. Selama masa iddah, apa kewajiban istri itu? Wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Jadi kan itu kayak kalau selama masa iddah kan kita boleh rujuk gitu sama suami. Jadi kita tetap tinggal tuh nggak apa-apa gitu. Wajib tetap tinggal. Jadi ketika di pertengahan iddah itu suami rujuk ya nggak apa-apa langsung rujuk aja gitu. Kecuali sudah masa iddahnya sudah berakhir langsung berarti kan fix cerai kan bukan suami istri lagi. Jadi ya langsung gitu. Tujuan iddah yaitu menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri yang seperti saya tadi jelaskan istrinya. Yang ketiga, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berduka. Gak mungkin dong si suami meninggal kita malah asikan buka terop gitu kan. Soalnya gede-gedean gitu. Sedangkan si suami keluarga suami sedang berduka cita. Gitu. Oke, sekarang rujuk. Nah, rujuk ini kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikan. Bila istrinya masih dalam masa berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut, ulama menetapkan rujuk itu ada 4. Yang pertama haram. Rujuk haram jika mengakibatkan kerugian atau kemudaratan di pihak istri. Nah, itu seperti kayak suami pengen rujuk karena pengen bunuh si istri gitu. Dan yang kedua itu makruh, apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Yang ketiga sunnah, apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Yang keempat itu wajib. Hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari 1 jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Jadi kalau kayak istri keempat ini belum digilir, jadi kan belum ada giliran yang secara sempurna. Jadi itu kita wajib untuk rujuk. Baru nanti kalau dapat giliran yang secara sempurna, kita nggak apa-apa nih, teruskan, nggak usah rujuk, cerai lagi gitu.
Yang kedua itu sigot atau ucapan rujuk dari suami. Sigot, rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sigot rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat hingga benar-benar bisa dideteksi bahwa sang suami telah benar-benar kalau emang kayak nggak jelas gitu cuma sindiran harus jelas itu niatnya emang pengen rujuk apa enggak gitu. Oke, hikmah rujuk. Hikmah rujuk itu ada 1, 2, 3, 5 ya. Yang pertama, rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam. Nah, rujuk akan menghindari pecahnya hubungan kekerabatan. Dan yang ketiga, rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak. Yang keempat, rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan jiwa. Dan yang kelima, rujuk akan menghindarkan diri dari praktek dosa. Nah, rujuk ini juga akan kembali menjadi ladang amal suami untuk menunaikan kewajiban yang sempat ia tinggal sementara waktu bercerai itu. Oke, ini saja materi yang baik tentang pernikahan. Nanti kita malah jadinya ngaji kitab gitu. Kalau kalian mau mendalami ya bisa, nanti bisa ngaji kitab terkait hal itu. Fathul Izar. Itu. Oke. Ini kayaknya ada yang pernah ngaji Fathul Izar atau kitab apa gitu? Qiraatul Uyun, Kak. Qiraatul Uyun. Fathul Muin. Kalian pernah ngaji Fathul Uyun? Pernah Kak. Fathul Muin, Fathul Qorib, Fathul Izar. Kalian pernah, Rek? Fathul Izar? Qiraatul Uyun, Kak. Keren. Fathul Uyun sama Ukun. Enggak Kak, cuma Fathul Muin, Fathul Qorib sama Muhazab. Misbah, Kak. Oh, iya, iya. Keren ya, kalian udah belajari. Berarti kalian siap praktek nih? Praktek apa Kak? Siap. Ya praktek nikah. Kalian enggak mau tah? Oh, jangan dah. Kuliah dulu aja. Kuliah dulu ya, teman-teman. Ilmunya. Itu ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya share terkait soal yang nanti saya berikan ke teman-teman di PR aja, karena nanti saya tahu kalian jenuh gitu. Gak mungkin berlama-lama di Zoom seperti ini, itu sangat jenuh sekali gitu kan. Gimana? Ada yang ditanyakan? Gak apa-apa, terserah, bebas mau tanya apa aja. Selagi saya bisa menjawab, saya jawab. Nanti kalau nggak bisa, berarti PR untuk saya untuk lebih belajar dan nanti akan saya jawab di pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Kak, mau tanya, Kak. Ya, kenapa? Jadi misalnya kita nikah ya, Kak. Terus Mm-mm. maharnya itu nggak main-main. Kayak orang Madura itu kan biasanya banyak ya, Kak. Kayak Fortuner, terus 200 juta tunai gitu ya. Habis itu cerai, Kak. Nah, ini bahasanya masuk ke apa dah tadi? Yang tuh, Hulu. Kak, mengembalikan ya hulu. Nah, itu kalau sekiranya kita nggak mampu, Kak, berarti kita nggak jadi cerai dong. Kan ini hulu ini yang menggugat istrinya dan Iya. istrinya ini yang akan memberi tebusan itu. Iya. Jadi kalau istrinya tidak memberi tebusan ya bukan hulu namanya, seperti itu. Nah, maksudnya sekiranya nggak mampu, Kak, gimana tuh? Sekiranya nggak mampu, Iya. ya nggak apa-apa, berarti nggak usah diberi tebusan gitu. Soalnya pernah itu ada cerita sahabat Rasulullah itu bila itu istrinya ingin cerai gitu. Ternyata, tapi si suami itu nggak mau nerima maharnya, nggak mau nerima si maharnya ini. Nah, Rasulullah itu bilang terima saja karena itu masuk dalam hulu. Jadi kalau nggak masuk ke dalam
tebusan, ya enggak apa-apa. Berarti bukan hulu namanya, fasak gitu. Jadi nggak ada tuntutan untuk mengembalikan. Kan itu kan atas dasar antusias si istri, seperti itu. Gimana? Oh iya, ya Kak, makasih Kak. Jadi nggak wajib ya Kak? Ya, nggak wajib. Tenang Mas, kan sampean laki-lakinya ya. Ini yang ribet perempuan kok. Kalau yang hulu itu. Jadi kalau kamu pas kayak dapat pas hulu itu, ya lumayan kan maharnya kembali gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin hulu gitu kan. Oke, mungkin yang lain? Mungkin teman-teman apa gimana? Masih bisa bertanya nggak, Kak? Ya, silakan, boleh. Oke, Kak, pertanyaan saya, Kak, gimana jika sepasang suami istri ini, Kak, kayak sering berargumen kayak berkucek Kak, gitu, Kak. Gimana? Salah satu mereka. Gimana? Kan, Kak, sering kayak bisa berargumen gitu, kayak Berselisih. berdebat, Kak. Nah, ya. Nah, dari perdebatannya itu Kak, ada salah satu dari mereka Kak, kayak misalnya suami Kak pulangi atau pergi ke rumahnya keluarganya Kak, kira-kira apa dinamakan apa itu Kak? Talaga Kak, Gimana? atau Itu gimana? tadi yang terakhir gimana? Kak, dari perdebatan Ya. ini Kak, salah satu Kak pergi dari rumahnya Kak, misalnya suaminya yang pergi Kak ke rumah keluarganya Kak, kira-kira talaga ini Kak atau ada yang lain Kak? Ditanyakan ke pihak suami gitu. Nanti kalau tiba-tiba si suami pergi gitu kan. Si suami pergi atau si istri yang pergi. Nanti ditanyakan, kan hak talak itu kan ada di suami kan. Yang memutuskan bisa cerai itu kan suami gitu. Kita istri itu nggak punya hak apapun untuk memutuskan talak itu terjatuhkan apa enggak, seperti itu. Jadi ketika kita pas sama-sama pulang gitu, ya nanti kita harus minta kejelasan. Ini secara tidak langsung minta cerai atau minta talak, atau memang hanya pulang untuk mendinginkan suasana seperti itu, mendamaikan suasana gitu. Jadi harus tanya terlebih dahulu. Kalau nggak jelas ya berarti ya nggak jelas semuanya gitu. Jadi masih bukan dikatakan talak. Jadi cuma sekedar pulang saja gitu. Bentar, Seperti itu. pergi Pak. Gimana? Gimana teman-teman? Siapa Kak. tadi yang nanya? Saya Iya, Kak. gimana? Paham Kak. Kasih Kak. Ya. Mungkin dicukupkan aja teman-teman. Apa mau tanya lagi? Kalau memang nanti mau sharing gitu ya, mau nanya apa gitu, bisa DM ke IG saya, bisa tanya nanti WA-nya berapa Kak, nanti mau sharing gitu. Oh nggak apa-apa, selagi saya punya ilmunya, selagi saya bisa, seperti itu. Mungkin itu saja ya teman-teman, saya nggak bisa menjelaskannya lebih dalam lagi ya, soalnya nanti takut di luar materi gitu. Oke, sekarang masuk ke soal. Oke, ini soalnya. Bisa kalian screenshot saja. Nanti bagi-bagi ke teman-temannya, seperti itu. Share di grup ya nanti ya. Aku pakai laptop, Rek. Nah, itu bisa di-share. Share ini. Sudah di screenshot semua? Sudah. Oke. Sudah Kak. Mungkin
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang mungkin, ada penjelasan yang ganjel di hati kalian. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita ketemu di pertemuan ke berapa ya? Ketiga lagi mungkin. Nah, ketiga lagi itu kita ketemu lagi nanti di sana. Kalau kalian udah punya unek-unek atau pertanyaan bisa ditanyakan ya. Semangat puasanya karena tinggal menghitung jam untuk menunggu maghrib ya teman-teman. Kalau yang nggak puasa nggak apa-apa, makan aja. Tapi sunnah loh teman-teman. Kalian yang haid itu tapi tetap ikut puasa. Itu kalian mendapatkan kesunahan seperti itu. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kakak-kakaknya. Warahmatullahi Terima kasih Kak. Makasih Kak. Ya, ilmunya. Terima banyak Kak. Ya, sama-sama. Oke. Saya masuk gak? Ini absennya di mana, Rek? Ya untuk adik-adik termasuk yang tadi ikut kelas biologi sama ikut yang kemarin-kemarin boleh isi absen. Absennya ada di deskripsi grup. Oh iya, oke Kak. Ya, Atau tunggu kakak chat di grup. Di grup ya Kak? Ya, Enggak, tunggu saya ya. ikut aja Kak. Yang Oke, ikut Kak. kelas biologi juga tadi, tetapi si daftar hadir. Iya Kak. Oke, makasih semuanya. Sama-sama Kak. Masih